Shalom sahabat permata kekasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan di balik layar Rebal. Pernahkah kamu membaca kitab Wahyu dan hatimu bergetar? Bukan karena mengerti, tetapi karena tidak sepenuhnya mengerti. Ada bagian-bagian firman yang bukan untuk memuaskan logika, melainkan merendahkan jiwa. Ada rahasia yang tidak dibuka, bukan untuk menakut-nakuti manusia, tetapi untuk menyingkapkan siapa Allah sebenarnya. Hari ini, kita akan masuk ke layar surga, ke tempat di mana angka 7 tidak lagi sekedar angka, melainkan bahasa kekudusan Allah. Dan inilah Rebal saat ini, ketika surga membuka rahasianya melalui 7. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kami datang sebagai anak-anak yang rindu memahami hati Bapa. Bukalah mata rohani kami, bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk bertobat. Bukan hanya untuk mengerti, tetapi untuk berjaga-jaga. Roh Kudus, tuntunlah renungan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal, di seluruh Alkitab, angka 7 selalu muncul sebagai angka kepenuhan ilahi, yakni Allah mencipta dalam 7 hari, ada 7 roh Allah, ada 7 jemaat, ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, dan ada 7 cawan murka Allah. 7 bukan kebetulan, 7 adalah ritme Allah. Ketika Allah berkata cukup, Dia berkata dengan angka 7. Maka ketika Wahyu berbicara tentang 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan, itu berarti Allah sedang menyelesaikan sesuatu. Mari kita lihat bersama 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Yang pertama, 7 meterai. 7 meterai adalah ketika sejarah manusia dibuka. Kesaksian Yohanes dalam Wahyu pasal 5, 6, dan 8 adalah ia melihat sebuah kitab gulungan tertutup dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Tidak ada seorang pun yang layak membukanya sampai anak domba itu maju. Ini adalah misteri pertama yang sering luput disadari oleh orang Kristen, yakni sejarah manusia tidak dikendalikan oleh politik, perang, atau ekonomi, tetapi oleh anak domba. Setiap meterai itu adalah penaklukan, perang, kelaparan, kematian, teriakan orang-orang kudus, guncangan kosmis, dan keheningan di surga. Perhatikan sahabat, meterai bukan murka. Meterai adalah kenyataan dunia yang Allah biarkan terjadi, yang adalah akibat dari dosa manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak langsung menghukum, tetapi membuka kebenaran. Yang kedua, 7 sangkakala. 7 sangkakala adalah ketika surga mulai memperingatkan, yang tercatat dalam Wahyu pasal 8 sampai 11. Jika meterai adalah pembuka sejarah, maka sangkakala adalah peringatan keras dari sorga. Sangkakala dalam Alkitab selalu berarti panggilan bertobat, tanda perang rohani, dan alarm ilahi. Setiap sangkakala berbunyi dan dunia terguncang sebagian, sepertiga bumi rusak, sepertiga laut tercemar, dan sepertiga terang gelap. Misterinya, Allah masih membatasi hukumannya. Mengapa hanya sepertiga? Karena kasih-Nya masih memberi ruang pertobatan. Namun Wahyu 9 ayat 20 mencatat, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Inilah tragedi terbesar akhir zaman, bukan murka Allah, tetapi kerasnya hati manusia. Dan yang ketiga, 7 cawan. 7 cawan adalah ketika kesabaran ilahi telah penuh, yang tercatat dalam Wahyu pasal 15 dan 16. Cawan berbeda. Jika meterai adalah pembukaan dan sangkakala adalah peringatan, maka cawan adalah keputusan final. Cawan dicurahkan tanpa sepertiga, tetapi penuh, tuntas, dan final. Misterinya di sini sangat dalam,
yakni Allah tidak langsung murka, tetapi ketika manusia terus menolak kasih-Nya, maka keadilannya harus ditegakkan. Namun harus diperhatikan bahwa cawan bukan ledakan murka Allah, tetapi cawan adalah keadilan yang tertunda terlalu lama. Ingatlah bahwa Allah sabar, bahkan panjang sabar, tetapi Dia juga Allah yang adil. Lalu apakah ketiganya terjadi berurutan atau paralel? Inilah misteri besarnya yang juga adalah pertanyaan besar teologis. Banyak penafsir melihat bahwa meterai adalah gambaran umum sejarah, sangkakala adalah peringatan rohani, dan cawan adalah penghakiman akhir. Seperti 3 kamera yang merekam satu peristiwa dari sudut berbeda. Pesannya bukan kapan, tetapi pada siapa yang siap. Sahabat, rebal saat ini tidak berhenti pada eskatologi atau pengajaran Alkitab tentang akhir dari segala sesuatu yang bukan hanya akhir dunia, tetapi juga akhir dari rencana Allah atas ciptaannya. Tetapi rebal selalu bertanya, apa artinya bagi hidup kita hari ini? Berikut 5 makna sederhana tetapi menampar. Yang pertama, Allah berdaulat atas sejarah hidup manusia. Yang kedua, penderitaan bukan tanda Allah kalah. Yang ketiga, Tuhan selalu memberi peringatan sebelum penghakiman. Yang keempat, kesempatan bertobat tidak selamanya terbuka. Dan yang kelima, Yesus tetap anak domba bahkan saat Ia menjadi hakim. Jadi sahabat, jika hari ini hidupmu sedang berguncang, itu bukan cawan, tapi mungkin itu adalah sangka kala kasih yang memanggilmu kembali. Bagian yang paling menggetarkan dari Wahyu bukanlah malapetaka, melainkan kalimat, tetapi manusia tidak juga bertobat. Sahabat terkasih, lebih baik kita gemetar dan tersungkur di hadapan Tuhan hari ini daripada nanti kita hancur dan binasa tanpa pertobatan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak hanya ingin menjadi penonton nubuatan, tetapi kami ingin menjadi umat yang siap. Jika ada dosa yang kami peluk, lepaskanlah kami. Jika ada hati yang keras, lembutkanlah kami. Ajarilah kami berjaga, hidup kudus, dan setia sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kami berdoa. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, dari semua ini bukan soal kapan 7 itu terjadi, tetapi apakah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba? Bagikanlah video ini dan jadilah saluran kasih Tuhan dengan menjangkau jiwa-jiwa yang belum tersentuh kasih-Nya sebelum semuanya terlambat. Terima kasih untuk kebersamaan saat ini. Sampai jumpa pada renungan di balik layar dengan misteri Alkitab lainnya. Inilah Rebal yang melihat dunia, sejarah dan hidup kita dari balik layar surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.